Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Rangkuti. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas besar individu pembelajaran mesin lanjut saya dengan topik Implementation of Swarm Intelligence. Pada tugas besar ini saya menggunakan fungsi F2 pada Classic 23 benchmark function, yaitu fungsi swivel 2.22. Dengan range yang saya digunakan ada minus 20 dan 20 dengan menggunakan algoritma Grey-Wolf algorithm dan RAW3. Langsung saja, pertama-tama kita akan melakukan import library, yaitu ada random, matcopy, matplotlib, numpy, dan image.io. Selanjutnya bisa kita lihat di sini ada fungsi swivelnya itu sendiri, bagaimana formulanya berikut di sini. Kemudian akan dilakukan implementasinya di dalam coding Python seperti ini. Merupakan nilai penjumlahan yang absolut, penjumlahan ditambah dengan nilai absolut perkalian dari position tersebut. Berikut merupakan kontur dari function tersebut, bisa kita lihat di sini. Global minimumnya ada di 0.0, di sini posisinya di tengah, sedangkan nilai maksimumnya ada di pinggirannya. Bisa kita lihat juga dalam bentuk 3D-nya sudah sesuai dengan yang ada di sini. Apa yang ada di sini? Bisa kita lihat kurang lebih sama, ini begini bentuk 3D-nya, sedangkan ini bentuk konturnya. Untuk menghitungnya sendiri bisa kita ambil perumpamaan, misalnya kita ambil di sini 20, kita ambil nilai absolut dari 20 plus min 20, nilai absolutnya menjadi 40, ditambah dengan 20 kali 20 nilai absolut. Jadi 440, kurang lebih sama, makanya berwarna seperti kuning. Begitu juga untuk setiap posisi yang ada di sini, sudah dihitung semuanya. Baik, latar belakang algoritma 1 yaitu GWO atau Grey-Wolf Optimization adalah sebuah algoritma optimasi materialistik yang diilhami oleh perilaku sosial dan teknik berburu dari serigala abu-abu. Algoritma ini dikembangkan oleh Mirjeli dan Lewis pada tahun 2014. Dalam kelompok serigala terdapat hierarki yang terdiri dari alpha, serigala beta dan delta, dan omega. Algoritma ini kurang lebih menirukan seperti itu. Algoritma GWO mensimulasikan perilaku sosial dan teknik berburu ini melalui model matematis yang terdiri dari beberapa langkah. Yaitu pertama kita akan melakukan inisialisasi, yaitu menentukan populasi awal dari solusi serigala secara acak dalam range pencarian. Kemudian kita akan melakukan evaluasi fitness dari setiap serigala tersebut. Kemudian kita akan melakukan update posisi serigala berdasarkan posisi alpha, beta, dan delta. Dan posisi serigala lain diupdate menggunakan persamaan matematika yang meniru perilaku mengintai, mengepung, dan menyerang mangsa. Kemudian ada kriteria terminasi untuk mendeterminasikan algoritma optimisasinya. Merupakan implementasi coding dengan Python dari GWO tersebut. Pertama kita menginisialisasi kelas wolf. Bisa kita lihat di sini ada random, position, dan fitnessnya sebagai atribut. Kemudian ada function GWO untuk melakukan optimisasinya. Bagian pertama ini segmentasi pertama ini kita akan melakukan inisialisasi pada variabel-variabel yang ada, kemudian kita melakukan loop di sini, kita akan melakukan loop optimisasinya, proses optimisasi di sini. Kemudian ini untuk melakukan update posisi serigalanya dengan menghitung fitness functionnya sebelumnya. Kemudian untuk di bawahnya bisa kita lihat di sini untuk digunakan sebagai plotting nantinya, plottingan posisi serigala dari iterasi yang ada. Sebelumnya bisa kita lihat di sini untuk parameter GW-nya ada fitness functionnya tadi, ada iterasi maksimalnya, ada n, ada dimensionnya, ada lower bound dan upper bound, yaitu min 20 dan 20 range-nya tadi. Selanjutnya ada algoritma 2, yaitu algoritma RAW3, adalah salah satu algoritma optimasi yang dikembangkan oleh Profesor Dr. Raffi Pudi Venkata Rao. Beliau adalah seorang ilmuwan dan peneliti yang aktif dalam bidang optimasi dan rekayasa industri. Latar belakang dari algoritma RAW3 berkaitan erat dengan upaya untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi proses optimasi. Algoritma ini memadukan berbagai pendekatan dan teknik optimasi untuk memberikan solusi yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah-masalah kompleks yang sering ditemui dalam berbagai bidang seperti rekayasa, manufaktur, dan bisnis. Dengan adanya algoritma RAW3, banyak aplikasi optimasi yang memerlukan solusi cepat dan akurat dapat diakses dengan lebih baik. Ini membuat algoritma ini menjadi salah satu kontribusi penting dalam pengembangan teknik optimasi yang terus berkembang.
Berikut merupakan function dari algoritma RAO3 ini tersebut. Ada parameternya maxfast, merupakan banyak fungsi evaluation dalam optimasi proses optimasinya. Ada dimensionnya, ada population size-nya untuk individunya, ada lower bound dan upper bound sesuai dengan range sebelumnya, dan range-nya atau iterasinya. Untuk awal-awalnya kita akan inisialisasi proses posisi dan variabel. Bisa kita lihat di sini banyak inisialisasi base position, worst position, dan lain-lain sesuai dengan menggunakan np.zeros, di mana akan menciptakan matriks dengan sesuai dimensi dengan berisi 0. Kemudian kita inisialisasi variabel ini nanti variabel array kosong untuk menyimpan nilai-nilai nanti yang akan digunakan untuk plottingnya nantinya. Kemudian kita akan melakukan looping trainingnya atau proses optimisasinya. Bisa kita lihat di sini, kita akan melakukan evaluasi fitness dan update base position dan worst positionnya di sini. Kemudian posisinya akan diupdate berdasarkan hitungan yang ada di sini. Kemudian individunya akan dipilih berdasarkan fitness. Untuk yang di bawah ini merupakan plottingan nantinya yang pada setiap iterasi akan diplot kurang lebih. Kemudian kita akan melakukan print base solution, worst solution, dan mean dari semua running sebelumnya tadi. Berikut pertama kita akan running algoritma pertama yaitu GWO. Di sini kita memiliki beberapa parameter, yaitu ada dimensionnya. Dimensionnya saya pilih 3 karena merupakan percobaan saja, dikarenakan fungsi yang digunakan ini, fungsi swivel ini bisa digunakan dalam banyak dimensi. Kemudian number particulesnya atau wolf-nya ada 50, merupakan percobaan juga saja karena hasilnya sudah optimal, parameter selanjutnya tidak dicoba. Kemudian ada max iteration-nya 50, merupakan parameter yang optimum karena sebelumnya sudah saya coba untuk parameter lebih dari 50 tidak menghasilkan performa yang lebih tinggi secara signifikan. Baik, kita akan running. Di sini sudah kita deklarasi parameternya. Kemudian kan kita akan panggil functionnya, function GWO-nya dengan parameter yang ada dengan lower bound dan upper bound-nya sebelumnya tadi. Kemudian kita akan melakukan print solution-nya fit. Bisa kita lihat di sini runningnya dari yang pertama. Bisa kita lihat per iterasi sampai 50. Ya, akan dihitung nilai fitness terbaik, akan di print di sini. Bisa kita lihat performanya fitnessnya di sini semakin menurun, menunjukkan kalau algoritma bekerja dengan baik. Bisa kita lihat di sini sampai nolnya ada 7 di sini, ada 0 angka 7 angka 0 di belakang koma. Bisa kita lihat performanya semakin meningkat, tidak semakin menurun ataupun acak. Kemudian setelah GWO selesai, bisa kita lihat base solution found, yaitu posisinya di sini tepat berada di tengah-tengah. Ini bisa kita lihat plotting untuk setiap iterasinya satu persatu. Iterasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Bisa kita lihat posisi alpha wolf, yaitu posisi terbaik ada di tengah, kemudian beta wolf, kemudian gamma wolf dengan nilai fitnessnya masing-masing, kemudian mengumpul ke tengah, akhirnya semuanya berada di base solution atau global minimum ya. Terdapat perubahan sebenarnya di sini, cuman tidak bisa terlihat secara signifikan. Perubahan yang sangat sedikit sekali pada setiap iterasinya. Ini untuk plotting agar membuat scatter plot sebelumnya itu dibuat akan menjadi GIF, format GIF ya, agar bisa dilihat animasinya. Bisa kita coba run di sini. Nah, seperti ini bisa dilihat. Nah, karena sebelumnya scatter plot sebelumnya akan di-download satu persatu kemudian disatukan agar menjadi GIF. Bisa kita lihat di sebelah sini step iterasinya dan GIF-nya ada di bawah. Kemudian kita akan melakukan running algoritma 2 yaitu maxfast. Saya buat menjadi 10.000, merupakan percobaan saja, hasilnya sudah optimal. Dimensionnya 3, merupakan percobaan saya juga karena fungsi yang digunakan bisa dalam banyak dimensi dan juga untuk menyamakan dengan GWO sebelumnya. Nah, lower bound dan upper bound sesuai merupakan range yang sudah ditentukan. Population size 100 merupakan parameter yang optimum karena sebelumnya sudah saya coba jika lebih kurang dari 100 ataupun lebih dari 100
dapat mengurangi performa algoritma tersebut. Range-nya sama dengan 10, merupakan pencapaian saja, hasilnya sudah optimal. Range atau iterasinya atau jumlahnya. Berikut baik, di sini kita akan run algoritma RAW 3-nya. Dapat kita lihat di sini pada run 1 fitnessnya segini, seterusnya sampai ditemukan best solutionnya, yaitu 0,00016. Bisa kita lihat di sini itu merupakan run yang terakhir atau run ke-10 ya di sini. Dan worst solutionnya bisa kita lihat di sini juga ada di 9. Kemudian di sini kita bisa lihat rata-ratanya, dan ini merupakan array dari runnya, best solution dari runnya, setiap runnya. Bisa kita lihat di sini merupakan plotting satu persatu. Bisa kita lihat untuk position terakhir, run terakhir merupakan best position dengan hasil yang paling rendah, walaupun tidak benar-benar ada di global minimum. Kita akan melakukan membuat file GIF-nya agar bisa kita lihat animasinya. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini merupakan best solution-nya, karena kebetulan merupakan run yang terakhir. Selanjutnya bisa kita lihat bisa kita lihat hasil dan analisisnya. Hasil best solution GWO yaitu 0,0 sampai 7 kali, dan hasil best solution RAW 3 0,00016 dan sekian. Dengan menggunakan 50 iterasi dan 50 jumlah wolf atau individu, GWO memiliki performa yang lebih tinggi dan stabil. Performa GWO meningkat seiring dengan iterasi sehingga mencapai konvergensi. Sedangkan RAW 3 dengan menggunakan jumlah maksimal evaluasi fungsi 10.000, populasi yang lebih banyak yaitu 100, dengan iterasi yang lebih sedikit yaitu 10, memiliki performa yang lebih buruk daripada GWO. Performa RAW 3 cenderung acak dibandingkan performa GWO. Dapat kita simpulkan berdasarkan hasil dan analisis yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Grey Wolf Optimizer atau GWO memiliki performa yang lebih tinggi dan stabil dibandingkan dengan algoritma Random Acceleration Optimization 3 atau RAW 3. Dalam kasus yang disebutkan, beberapa poin penting yang bisa diambil dari analisisnya adalah performa dan stabilitas. Pertama adalah performa dan stabilitas. GWO memberikan hasil terbaik dengan nilai best solution yang lebih rendah dan stabil dibandingkan dengan RAW 3 yang memiliki best solution lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa GWO lebih efektif dalam menemukan solusi optimal. Iterasi dan populasi. Dengan populasi yang lebih kecil 50 wolf atau individu daripada populasi RAW yang 100, GWO mampu mencapai performa yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa strategi pengaturan populasi dalam GWO lebih efisien dalam mengoptimalkan solusi. Konvergensi dan keacakan. GWO menunjukkan peningkatan performa seiring dengan iterasi dan mencapai konvergensi. Sementara RAW 3 cenderung memberikan hasil yang lebih acak dan tidak stabil meskipun menggunakan populasi yang lebih besar yaitu 100 individu. Kesimpulannya, GWO adalah pilihan yang lebih baik dalam konteks yang disebutkan karena memiliki performa yang lebih baik, stabilitas yang tinggi, dan mampu mencapai konvergensi dengan efisien meskipun menggunakan populasi yang lebih kecil. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.